Keluarga korban kasus kriminal siraman air keras di ND membantah keterangan pelaku terkait pemberian uang dan agunan sertifikat tanah kepada korban. Menurut keluarga korban, tidak benar bahwa pelaku memberikan uang sejumlah 45 juta kepada korban. Demikian juga soal agunan sertifikat tanah. Bantahan keluarga korban untuk merespons keterangan pelaku sebagaimana diungkapkan Kasat Reskrim Polres ND beberapa waktu lalu. Tersangka TN dengan korban ini hubungannya dekat sekali. Korban sering diberi uang oleh tersangka TN. Jadi kurang lebih setelah hasil pemeriksaan kami, kurang lebih 45 juta korban itu menggunakan uang tersangka TN. Kemudian tersangka TN juga memberikan sertifikat tanah pada saat korban meminjam uang di Bank BRI, sehingga sertifikat tersebut dijadikan agunan, dijadikan jaminan oleh korban. Kami juga tidak enak kalau dengar dari masyarakat ini. Sudah ngomongnya dia mengakunya kalau almarhumah ini pernah dikasih uang sejumlah 45 juta. Sama sertifikat sebagai jaminan pinjam uang. Sertifikat sebagai jaminan uang di bank. Tapi kemarin kayaknya itu dia tidak punya KTP. Dia meminjam uang di bank itu Ya, pakai nama atas Ade. nama almarhumah ini dengan jaminan dia punya sertifikat. Jadi saya pernah ketemu waktu saya jaga sama-sama dengan dia, bantu dia di kios itu. Dia pernah datangi ke kios untuk memberikan sejumlah uang untuk dibayar kredit itu, bank itu. Setelah dia kasih, langsung saya tanya ke almarhumah ini, uang apa? Ini uang kredit bank katanya. Tapi dengan pengakuan Ade ini sejumlahnya 25 juta aja. Jadi entah bagi dua apa tidak, saya juga tidak tahu. Iya. Sebenarnya kami tuh dongkol juga dengan dia punya pengakuan ini. Iya. Dia bebas omong, dia bebas ngomong sama orang-orang ini dengan pengakuannya ini. Dia bebas omong karena siapa yang harus bantah dia? Siapa yang sedangkan almarhumah ini sudah tidak ada. Seandainya dia punya uang dipinjam sama adik kami, kami akan bayar. Kami akan bayar dengan berapa harganya tuh. Kami tetap bisa bayar. Tapi tidak boleh adik kami harus dia kasih mati begitu, kami tidak terima. Kami tidak terima dengan dia punya pengakuan itu. Terus terang kami tidak terima. Yang pasti itu bagian dari kesaksian dia dalam BAP. Dan apakah ini pernah diminta untuk beri kesaksian? Saya diambil keterangan saja sama. Keterangan yang awal-awal itu ya. Banyak anggota keluarga juga kan yang Kalau begini dimintai. seperti disampaikan oleh Padam tadi bahwa kejadian-kejadian seperti itu. Ini ada pengakuan daripada pelaku dengan memberikan uang 45 juta kepada korban begini. Nah, itu ditambahin lagi dengan mungkin ada berita di media sosial ataupun bagaimana, terus itu dilihat atau dibaca sama masyarakat, dan juga ada juga mungkin bagian-bagian daripada keluarga pelaku yang ada di sekitaran pasar memberikan menceritakan kadang-kadang bertemu dengan keluarga begini-begini. Jadi ini menimbulkan reaksi emosi daripada keluarga. Juga. Tapi terus terang jujur dengan hal seperti ini semuanya tanggung jawab daripada pihak kepolisian yang mengungkapkan segala macam. Walaupun memang dalam hal utang piutang ataupun dan lain sebagainya itu adalah kewenangan daripada pihak kepolisian. Nanti kalau memang dibutuhkan memberikan keterangan pada saat kesaksian atau apa segala macamnya, nanti keluarga itu sudah siap untuk memberikan kesaksian dan kelanjutan pada saat mungkin pemeriksaan selanjutnya. Ya,
Saya kira apa yang dikatakan oleh tersangka itu juga ada dalam BAP. Jadi itu memang kesaksian publik yang ketika dia tersangka sendiri omong atau pihak kepolisian berbicara di area publik, itu bisa dikonsumsi oleh publik siapapun, apalagi media massa, jadi legal bisa mengakses ya. Itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena yang diungkapkan oleh kepolisian adalah soal relasi antara tersangka dengan korban, maka muncullah biaya itu ya. Soal dibantah atau tidak itu nanti pihak kepolisian yang mengurus. Sejauh mana pengakuan atau kesaksian tersangka itu berpengaruh pada perbuatan, berpengaruh pada atau berkonsekuensi pada ringan tidaknya soal hukuman atau apa ya, itu polisi bisa pertimbangkan ya. Bisa juga kepolisian meminta kesaksian keluarga, apakah tahu tentang relasi mereka, apakah tahu tentang biaya-biaya seperti ini, agunan seperti ini. Nah, itu kan wewenang pihak kepolisian ya. Dan secara publik juga, macam kita mengambil video seperti ini, kita publikasikan, itu juga kan punya hak untuk membantah dalam media, dalam area publik, di mana-mana kasus-kasus seperti itu antara tersangka atau korban atau keluarganya, orang saling bantah. Biarkan publik yang menilai sendiri. Kurang lebih seperti itu terkait itu ya. Marah pun ya itu kan wajar, emosi. Kalau manusia tidak emosi ya tidak manusiawi. Saya yang dalam pasar itu saya tidak bisa ya, karena saya dalam lingkungan pasar ya. Sedikit tidaknya itu udah mendengar orang ngomong begini. Kadang saya juga, kita mau ini juga kita sudah serahkan ke polisi. Ya. Saya yang di pasar itu, saya yang harus mendengar semua omongan-omongan. Kita akan publikasikan ya, sehingga publik juga tahu, bahwa keluarga juga tahu tentang hal ini, bukan cuma kesaksian tunggal, pengetahuan tunggalnya tersangka dengan korban yang notabene sudah tidak ada untuk membantah, untuk meluruskan. Ibu Adinonah yang hari-hari bekerja sebagai pedagang di Pasar Bongawani Ende mengalami nasib nahas pada 16 Mei saat dirinya melintas menggunakan kendaraan roda 2 menuju Pasar Bongawani pada pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sempat ditangani dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, Ibu Adinonah mengembuskan napas terakhir lantaran kondisinya sudah sekarat. Ibu Adinonah pergi untuk selamanya tanpa pamit kepada keluarga dan 2 anaknya yang masih kecil. Avensaur, Flores TV.